baru aja namatin buku terbarunya Keigo Higashino. Rasanya masih kayak, ngangong gitu. Namun di saat yang sama hatiku juga terasa penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ya, it's Iza, Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Ini buku baru aja beliau tulis di tahun 2020 dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia di tahun 2021. Jadi emang masih baru banget, baru setahun yang lalu. Pas banget pandemi dan latarnya pun juga lagi pandemi di ceritanya. Cerita dalam buku ini dimulai ketika seorang perempuan bernama Mayo yang dia sedang dalam proses menyiapkan pernikahannya gitu ya. Tiba-tiba dia dapat telepon kalau ayahnya ditemukan meninggal di rumahnya. Ayahnya Mayo ini adalah sosok guru SMP yang meninggalkan kesan istimewa di hati murid-muridnya. Ini sesuatu yang aku kagum banget sih. Nama beliau Kamio, dan Pak Guru Kamio ini meskipun murid-muridnya udah lulus lama gitu ya, dia masih menjaga hubungan dengan muridnya, masih sering ngobrol, telepon, dan bantu mereka gitu. Itu amazing banget sih. Aku jadi kepikiran gitu ya ketika awal baca buku ini, kapan ya aku terakhir kali ngobrol, ngehubungin guru SMP ku, dan kapan ya aku terakhir kali ketemu sama teman-teman SMP ku. Ketika Mayo ini tiba di rumahnya, polis line itu udah terpasang dan ada beberapa polisi setempat yang menyelidiki TKP dan nanya-nanyain si Mayo ini. Seolah belum cukup tercengang atas apa yang harus dihadapinya, Mayo juga dikejutkan oleh kedatangan pamannya. Paman yang jarang banget Mayo ketemu. Wait a minute, who are you? Pak Guru Kamio itu ditemukan tewas, diduga terbunuh gitu ya, di hari-hari menjelang reuni angkatannya si Mayo, yang notabene itu juga adalah murid-muridnya, dan memang mereka sangat dekat gitu ya hubungannya, jadi ya otomatis menimbulkan pertanyaan tersendiri. Menyadari bahwa polisi tidak akan serta-merta mengungkap hasil penyelidikannya sebelum ada jawaban final kepada keluarga korban, maka mereka berdua kemudian memutuskan untuk melakukan penyelidikan mandiri gitu, diam-diam, untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian ayahnya. Pamannya ini seorang pesulap yang dia udah nggak jadi pesulap sekarang, tapi dia masih pembawaannya tuh nyentrik, dan dia punya cara sendiri untuk mencari pelaku yang sesungguhnya dari pembunuhan itu. Cara-cara pamannya yang nggak lazim atau ada-ada aja ini seringkali sulit dipahami oleh Mayo yang nggak tahu ya, dia tuh polos banget sih anaknya. Satu persatu mereka mulai menyisir orang-orang yang terakhir kali menghubungi Kamio, terutama teman-teman sekelas Mayo yang tadi mau reunian itu. Mungkin bagi sebagian orang ini kayak bertele-tele, tapi aku justru suka sih dengan cara Keigo Higashino membuat buku ini nggak hanya tentang bunuh-bunuhan aja, tapi dia juga mengungkap sisi-sisi humanis dari setiap tokoh-tokoh di dalamnya. Aku sangat menikmati menyimak cerita dari masing-masing teman Mayo sambil tentu saja memasang radar kewaspadaan, nebak-nebak kira-kira siapa sih pelaku sebenarnya. Tapi ya itu tadi, tetap aja begitu kebenarannya terungkap, aku kayak berasa kecolongan dan lengah gitu sepanjang baca buku ini. Dan dari sekian banyak backstory yang diungkap di buku ini, aku sejujurnya masih penasaran sama cerita masa lalu pamannya Mayo, karena ini di sini tuh diungkap tapi belum yang terlalu dalam. Dan aku suka sih sama karakter siapa namanya? Namanya Takeshi ya kalau nggak salah. Karena dia itu menarik banget, kayak super memorable, unik, nyentrik, punya gaya yang khas dia sendiri gitu. Dan masih banyak misteri yang melingkupi kehidupan pamannya Mayo ini. Semoga Kamio Takeshi ini bakalan masih sering muncul ya di novel-novel Keigo Higashino selanjutnya. Karena aku masih pengen gitu ketemu sama dia. Sejujurnya ya, aku sangat menghindari cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, atau thriller gitu. Nyatanya sejak pertama kali aku baca bukunya Keigo Higashino, mulai dari
keajaiban toko kelontong Namiya, terus aku lanjut ke pembunuhan di Nihonbashi atau apa gitu. Dan ini udah buku keempat dari Keigo Higashino yang aku tamatkan. Sepertinya aku harus mengubah pendirianku ya, karena ternyata baca buku kayak gini tuh, buku detektif ala-ala kayak gini tuh seru banget. Dulu kan aku kira kayak buku yang ada bunuh-bunuhannya itu bakalan serem gitu kan, tapi ternyata seru juga loh nyari tahu, nebak-nebak siapa pelakunya. Apalagi kalau yang nulis itu Keigo Higashino, dia nggak cuma bisa bikin suatu misteri itu seru untuk dikuak, tapi juga heartwarming, kayak menghangatkan hati banget. Kita jadi paham gitu ya dengan berbagai macam pola pikir dan karakter manusia, apa yang mendasarinya. Wah, itu jadi pengalaman yang menyenangkan untukku. Jadi buat kalian yang sama kayak aku mungkin masih maju mundur mau baca novel ini atau enggak, please cobain dulu, baca aja dulu satu bab gitu. Aku jamin kalian bakal susah berhenti. Awalnya juga aku jiper kan, ini kayak 516 halaman loh. Gimana bisa baca segini banyak gitu, tapi ternyata bisa dan ternyata cepet juga gitu selesainya, karena kayak pengen tahu terus, pengen lanjut baca terus, nggak bisa berhenti. Aku bawa kemana-mana juga. So, itu tadi review aku tentang buku Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, buku terbarunya Keigo Higashino. Buat teman-teman para pecinta buku Keigo Higashino, aku minta direkomendasiin lagi buku apa yang harus ku baca selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak di sana. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!